Di sejumlah daerah muncul fenomena yang mengundang perhatian. Ada sekolah-sekolah yang sepi peminat bahkan kesulitan mendapatkan siswa baru. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah ini dampak dari penurunan angka kelahiran, persaingan antar sekolah, atau kualitas dan pemerataan layanan pendidikan? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Retno Listiarti, praktisi dan aktivis pendidikan. Selamat sore Bu Retno. Ya, selamat sore. Bu Retno, kita melihat bagaimana kemudian di tahun ini, tahun ajaran baru, banyak sekolah, ada beberapa sekolah begitu ya, di beberapa daerah yang kemudian kesulitan mendapatkan siswa, sepi peminat. Menurut Anda apa kemudian menjadi pemicu ataupun faktornya? Faktornya tentu banyak ya. Yang pertama itu bisa jadi para sistem seleksi melalui SPMB itu kan pakai umur ya kalau Mhm, SD. Kemudian mereka mungkin sadar, nih anak-anaknya tidak berusia 7 tahun. mhm. Oleh karena itu khawatir terlalu muda gitu dan tidak mendapatkan kursi, mereka udah cari dulu tuh. Setahun sebelumnya udah cari-cari sekolah swasta. Itu pertama. Yang kedua, bisa jadi ini faktor demografis, di Mhm. mana Gen Z atau yang punya usia SD nih, orang tua yang punya usia SD, itu mereka tidak lagi mampu beli rumah misalnya di kota. Jadi mereka di pinggir, ya di pinggir kota yang kemudian ini banyak sekali yang SD-SD negeri di kota itu kosong peminat. Lalu Mhm. yang ketiga, bisa jadi para orang tua ini bekerja yang kemudian mereka itu pilih SDIT. Jadi kalau SDIT itu yang punya basis agama itu kan waktu belajarnya lebih panjang dan Mhm. mereka jadi bisa menitipkan anak gitu ya, setidaknya jauh lebih lama. Itu juga biasanya menjadi pertimbangan. Nah, yang ketiga bisa jadi karena kondisi demografi kita di mana mungkin KB berhasil gitu ya, kemudian anak usia yang SD ini tidak terlalu banyak. Itu Mhm. juga bisa jadi menjadi faktor kenapa kemudian SD-SD negeri yang sebenarnya nggak perlu bayar, Mhm. ya itu kemudian juga kosong. Dan yang terakhir menurut saya mungkin tidak lagi kejar gratisnya para Mmm. orang tua ini, tapi yang mereka targetkan adalah kualitas, kan bisa jadi seperti itu. Mhm. Oke, berbicara mengenai kualitas Bu Retno, kita tahu bahwa ini fenomenanya tidak hanya sekolah negeri saja sebenarnya, tapi sekolah swasta beberapa juga mengalami hal yang serupa, sepi peminat, siswanya tidak ada. Tidak hanya SD, SMP juga merasakan begitu. Menurut Anda sendiri apakah memang kita berbicara mengenai kualitas, sebaran kualitas pendidikan kita memang belum merata, belum kuat atau seperti apa Bu Retno? Iya, pertama kan wilayah-wilayah kalau kita petakan itu umumnya kalau SD itu paling kosong di kota gitu Mhm. ya, atau setidaknya di kota kecamatan. Bantul mungkin wilayah yang paling banyak betul ya, mereka itu kekurangan. Tapi kayak kota Solo, kota Jogja, kota Semarang gitu ya, itu kurang. Dan kita juga kaget gitu bahwa tahun ini SMA Negeri 7 Lubuk Linggau misalnya, Mhm. itu juga cuma nerima belasan murid, bahkan nggak nyampe 100, padahal dia SMA. Yang biasanya SMA itu kan secara paramida jumlahnya dikit SMA negeri Mhm. dan jumlah orang yang mau sekolah itu tinggi. Tapi di sini tuh malah mereka cuma dapat belasan murid gitu. Nah, ini hal yang kemudian kita herankan gitu ya. Kalau SD emang mungkin SD itu secara piramida kan di bawah ya. Mmm. Jadi dia tuh banyak sekali gitu. Jadi kalau kemudian terjadi pengurangan atau tadi yang sudah kita bicarakan bisa jadi mereka kosong, baik negeri maupun swasta. Kan kalau Mhm. demografi berubah, negeri maupun swasta sama, akan Mhm. kekurangan juga. Tetapi kok SMA, SMP yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari SD, kok itu juga kosong murid gitu. Ini memang Mhm. fenomena yang tahun ini cukup mengejutkan gitu. Dan itu kita nggak tahu kalau yang SMA ya. Tapi kalau yang SD mungkin tadi seperti yang kita sebutkan tadi ya. Jadi Mhm. perubahan pola pemukiman saya rasa mendorong yang paling kuat itu ya. Mhm. Sehingga SD-SD yang berada di kota-kota gitu ya, termasuk Jakarta. Sebenarnya Jakarta juga dia sampai membuka tahap 3 dan ternyata untuk wilayah tertentu kayak Jakarta Pusat yang lebih banyak kantor daripada perumahan Mhm. itu mereka kosong juga gitu. Mhm. Artinya ada ratusan kursi juga yang tersisa gitu. Jadi Mhm. kalau kita berbicara kualitas gitu, saya rasa kayak Jakarta, kualitas sekolah-sekolah negerinya itu termasuk SD itu sebenarnya udah merata loh. Mhm. Jadi udah nggak ada SD unggulan gitu. Tapi kenapa kemudian mereka kekurangan murid? Ya karena ada faktor-faktor demografi tadi Mhm. dan faktor
perubahan pola pemukimannya, saya rasa orang mungkin nggak sanggup lagi tinggal di Jakarta secara ekonomi, kemudian memilih di luar, sehingga Jakartanya untuk usia SD ini kekurangan gitu. Jadi ini menimpa sebenarnya Mhm. hampir mayoritas sekolah-sekolah yang berada di kota ya, dan yang paling banyak kosong memang sekolah dasar. Oke, oke. Bu Retno, jika kita berbicara mengenai solusi, karena di beberapa daerah sudah mulai ada dilakukan regrouping begitu ya untuk sekolah-sekolah ini. Apakah ini kemudian menjadi solusi yang tepat, Bu Retno? Ya, menurut saya tepat ya. Pertama, regrouping itu penting. Dengan begitu maka guru disatukan ya, kemudian kepala sekolahnya juga jadi cukup satu ya. Jadi ada di situ juga ada pengaktifan ya. Lalu yang kedua, regrouping ini nanti dibikin apa? Gedung yang lama atau gedung yang tidak terpakai. Nah, itu sebaiknya dipetakan masalah di situ. Kalau memang angka tertinggi yang kekurangan adalah SMA dan SMK, maka sebaiknya di wilayah-wilayah itu didirikan SMA atau SMK. Jadi SD-SD yang tadi udah regrouping, lalu ada SD gedungnya yang kosong, itu dibangun untuk standar SMA negeri atau SMK negeri, sehingga yang selama ini jomplang jumlahnya ya, Mhm. itu SD, kalau SD itu bisa ribuan dalam satu daerah. Tapi begitu kita bicara SMP dan SMA, itu jumlahnya sangat sedikit. SMA itu paling kalau di beberapa wilayah itu puluhan loh malah jumlahnya. Hanya Mhm. 10, hanya 20 untuk SMA negeri ya, dan SMK negeri. Jadi mereka ini sangat sedikit. Sementara SD-nya tuh bisa beratus-ratus. Nah, ini regrouping itu menjadi salah satu ya. Tapi setelah di regrouping, diapain nih gedung-gedung yang udah nggak kepake ya? Itu tentu saja harus dibangun untuk menjadi standar untuk SMA atau SMK. Oke, baik, Bu Retno, terima kasih sekali lagi. Kita masih menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah, karena ini menjadi PR begitu ya, PR bersama, tidak hanya bagi para muridnya sendiri, sekolah dan guru pasti juga terdampak atas hal ini. Terima kasih Bu Retno Listiarti, praktisi dan aktivis pendidikan, sudah berbincang bersama kami. Selamat sore.